Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Tapi sebelum belajar dimulai, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perilaku yang sesuai dengan Pancasila dan beragama. Kemarin kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Nah, ungkapan permintaan tolong itu selalu ada kata tolong di dalamnya, anak-anak. Nah, kalau kita sedang berbicara dengan orang lain dan kita ingin meminta tolong kepada dia, maka kita harus mengucapkannya dengan sopan santun. Nah, harus ada ungkapan permintaan tolong di dalam kalimat tersebut. Seperti ini contohnya, Bu, tolong ambilkan piringnya ya Bu. Ibu menjawab, baik Pak, ya kan? Nah, lalu Ibu bertanya kepada Beni, Beni mau makan apa? Hore, sarapan sudah siap Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Nah, di sini kalimatnya, ayah sedang meminta tolong kepada ibu untuk mengambilkan ayah piring. Lalu yang kedua, Beni meminta tolong kepada ibu mengambilkan dia nasi dan telur. Nah, siapa yang menyiapkan sarapan pada pagi ini? Ibu. Nah, di dalam percakapan ini berisi ungkapan permintaan tolong, ya kan? Nah, setelah diberi pertolongan, maka kita harus mengucapkan terima kasih, anak-anak ya. Nah, perilaku yang sesuai dengan Pancasila ini ada di sini. Nah, di mana? Pada ibu. Karena kita harus tolong menolong dengan siapapun, ya kan? Nah, menolong itu adalah perbuatan yang terpuji. Nah, tolong menolong adalah perbuatan yang sesuai juga dengan nilai Pancasila. Nah, makanya ketika meminta tolong, hendaknya kita menyampaikan permintaan tolong itu dengan sopan santun. Nah, sikap santun juga termasuk pada sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, misalnya contoh mengganggu teman yang sedang belajar misalnya, itu perilaku yang baik atau tidak, atau mencerminkan sikap Pancasila atau tidak, ya kan? Nah, membantu teman yang sedang kesusahan, iya, itu baik. Nah, perilaku itulah yang sesuai dengan nilai Pancasila, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa sikap tolong-menolong adalah contoh perbuatan sesuai Pancasila. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan. Meminta tolong hendaknya disampaikan dengan santun. Nah, sikap santun juga merupakan contoh sikap Pancasila. Nah, anak-anak pasti masih ingat bukan bunyi sila-sila Pancasila? Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini ibu membantu menyiapkan sarapan pagi. Ya kan? Nah, contoh yang dilakukan oleh ibu itu adalah contoh sikap terpuji. Nah, sambil membantu ibu, kalian juga bisa belajar berhitung. Nah, sekarang kita akan menghitung peralatan makan berikut, ya. Nah, misalnya sendok. Di sini ibu tidak menuliskan angkanya supaya anak-anak juga ikut menghitung. Kita hitung sendoknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Nah, di sini bisa ditulis 18 sendok. Ibu sengaja tidak menuliskannya seperti biasa supaya anak-anak juga ikut menghitung bersama dengan Bu Guru. Nah, di sini 18 ya, anak-anak ingat. Lalu ada piring. Kita hitung piringnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, piringnya ada 11 di sini. Ingat ya. 11 piring. Ada garpu. Kita hitung garpunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 garpu, diingat ya. Lalu di bawahnya ada cangkir. Kita hitung cangkirnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 cangkir. Anak-anak ingat. Nah, kalau ibu ulangi dari awal sini, anak-anak ingat gak di sini ini berapa? Tadi kita hitung sendoknya berapa? Ada 18. Piringnya ada berapa? Ada 11. Garpunya ada berapa? Ada 20. Lalu cangkirnya ada berapa? Ada 12. Nah, ibu sengaja tidak menuliskan di kolom ini. Biasanya ibu guru menuliskan kan angkanya? Sengaja karena supaya anak-anak ikut menghitung bersama dengan Bu Guru dan mengingat berapa bilangan tadi. Nah, di sini berapa tadi? 18, 11, 20 dan 12. Seperti itu ya. Nah, di sini baru tugas untuk anak-anak. Yang tadi hanya contoh. Nah, ini tugas anak-anak kerjakan di buku tematik PS. Boleh digambar, boleh difotokopi. Anak-anak hitung jumlah benda yang ada dalam kotak ini. Misalnya ini piring kan, tadi kan ibu ajarkan. Hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti angka atau lambang bilangan 13 itu anak-anak tulis di kotak sini. Paham? Ya, karena ini mudah sekali ya. Jadi ini adalah tugas anak-anak untuk hari ini. Nah, terima kasih banyak anak-anak sudah mendengarkan materi dari Bu Guru tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, dan kita sudah belajar berhitung bersama. Nah, harus diingat ya anak-anak ya, bahwa kita harus hidup sesuai dengan sila Pancasila, karena sila Pancasila itu, Pancasila merupakan dasar negara kita. Nah, makanya kita harus selalu berbicara yang sopan dan santun pada orang lain. Kalau meminta tolong kepada orang lain, maka kita harus mengucapkan kalimat tersebut dengan ungkapan permintaan tolong, harus ada kata tolongnya. Dan ketika ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu ataupun menolong kita. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan anak-anak minta bimbingan dan bantuan oleh orang tua di rumah ya. Semoga kita selalu sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.